Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rahmatul Maula dari SMP Rahmat, Surabaya. Saya kelas 9B. Saya akan menceritakan tentang tokoh pewayangan Cakil. Cakil adalah tokoh raksasa yang ada di perwayangan Purwa. Cakil tidak seperti raksasa yang bertubuh besar, tapi Cakil tubuhnya mudah dikenali. Cakil memiliki suara yang khas, seperti orang tercekik, bernada rendah, tidak seperti raksasa pada umumnya yang lantang dan bernada tinggi. Hampir dalam setiap lakon, ia berperan sebagai komandan yang menjaga pasukannya dari kerajaan-kerajaan tertentu. Cakil muncul dengan berbagai nama, antara lain Aditya Kala Gendir Panjalin, Aditya Kala Carang Aking, dan Kala Kelantang Mimis. Ia merupakan satu-satunya raksasa yang bersenjata keris. Namun ia selalu terbunuh oleh kerisnya sendiri. Dalam pewayangan Purwa, Cakil juga digunakan sebagai wayang serambanan untuk memerankan tokoh Kala Merica, anak buah dari Prabu Dasamuka dalam peristiwa penculikan Dewi Sinta dalam cerita Ramayana. Perang antara Cakil dengan kesatria Blambangan disebut sebagai Perang Kembang atau Perang Begal. Hampir selalu muncul dalam setiap lakon wayang. Tokoh Cakil dalam pewayangan wayang orang sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan silat. Tokoh Cakil hanya ada dalam pewayangan Indonesia, tidak ada dalam kitab pewayangan Mahabharata. Tokoh Cakil diciptakan pada zaman Sultan Sedo Krapyak, Raja Mataram kedua. Karena Cakil sering terbunuh oleh kerisnya sendiri, dalam masyarakat Jawa itu digunakan untuk contoh peristiwa buruk. Jika ada orang terkena musibah dikarenakan perbuatannya sendiri, itu dikatakan sebagai buta Cakil. Cakil termaksud salah satu dari buta berpat atau raksasa 4 sekawan. 3 di antaranya juga tergolong buta berpat, antara lain buta rambut geni, buta terong, dan Bragalba. Bagi pecinta wayang yang memandang budaya wayang dari sudut filsafat, adegan ini melambangkan seorang kesatria yang menaklukkan 4 nafsu pribadinya, yaitu amarah, aluwama, sufiyah, dan mutmainah. Keempat raksasa perempat itu mewakili keempat nafsu manusia. Dalam karya seni wayang kulit Purwa, tokoh Cakil dirupakan dalam 4 wanda: wanda kiki atau beceng, batang atau cicir, naga, dan udalan. Tokoh wayang Cakil tidak hanya terdapat pada pewayangan Purwa atau wayang orang, dia juga ada di pewayangan Golek Sunda. Tokoh Cakil selalu berhadapan dengan Arjuna atau kesatria yang baru turun gunung dalam Perang Kembang. Cakil sangat berpengaruh dalam peperangan.
Ia juga memiliki pendamping ataupun pengikut yang bernama Togok dan Bilung, yang selalu mendampinginya saat bertugas dalam peperangan sebagai pendamping Punokawan untuk Banyolan ataupun Lelucon. Itu tadi sepintas asal-usul Buto Cakil. Demikian cerita saya tentang tokoh pewayangan Buto Cakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.